Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, ketemu lagi dengan Forme Channel. Kali ini saya akan membahas materi tentang menentukan ukuran penyebaran data. Nah, salah satunya penyebaran data itu adalah jangkauan. Jangkauan ini merupakan selisih antara data terbesar dan data terkecil. Jadi rumusnya jangkauan sama dengan data terbesar dikurang data terkecil. Gampang ya teman-teman. Nanti kita lihat ke contohnya. Yang kedua itu adalah kuartil, jangkauan interkuartil, dan simpangan kuartil. Oke, jadi ini berkaitan ya teman-teman. Kuartil adalah ukuran yang membagi data menjadi 4 kelompok yang sama banyak. Sedangkan jangkauan interkuartil adalah selisih antara kuartil atas dan kuartil bawah. Simpangan kuartil adalah setengah dari jangkauan kuartil. Oke, ini adalah secara teori ya teman-teman. Mungkin teman-teman masih kurang paham, tapi kalau teman-teman lihat contohnya itu gampang kok teman-teman. Nah, untuk rumusnya QR itu adalah jangkauan interkuartil. Jadi untuk mencari jangkauan interkuartil yang ini, rumusnya adalah kuartil 3 dikurang kuartil 1. Oke, kuartil 3 ini adalah kuartil atas dikurang kuartil bawah. Jadi kuartil itu ada 3 ya teman-teman. Kuartil bawah itu Q1, kuartil tengah atau median itu Q2, kuartil atas itu Q3, dan QD itu adalah simpangan kuartil yang ini. Rumusnya adalah setengah dari jangkauan interkuartil, setengah dari QR yang ini. Bisa ya? Kita ke contoh soal. Diketahui data berikut, tentukan jangkauan kuartil bawah, kuartil tengah, kuartil atas, jangkauan interkuartil, dan simpangan kuartil. Oke, kita selesaikan. Ini berkaitan dengan menentukan median seperti materi sebelumnya. Ingat, median itu adalah nilai tengah dari suatu data. Jadi kita perlu tahu data ini data ganjil atau data genap. Kita urutkan terlebih dahulu. Ingat ya teman-teman, untuk menentukan jangkauan kuartil bawah, kuartil tengah, kuartil atas, jangkauan interkuartil itu harus diurutkan dulu datanya. Kalau ini kan belum berurut, 3, 4, 3, 6. Nah, urutkan dulu. Dari yang terkecil berarti 3 sampai yang terbesar yaitu 7. Kita hitung datanya itu jumlahnya genap atau ganjil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 data, berarti datanya genap. Oke, masih pakai cara yang sebelumnya untuk menentukan median. Median itu kuartil tengah ya teman-teman. Kita bagi 2, 10 bagi 2 berarti 5, benar. Karena datanya genap, berarti ada 2 mediannya. 5 dan 6, karena 10 bagi 2 tadi 5, berarti urutan ke 5 dan 6, angka di urutan 5 dan 6. Kita hitung, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti angka di urutan ke 5 dan ke 6 itu adalah 4 dan 4. Nah, oke, karena datanya tadi genap, ingat, untuk menentukan median yang datanya genap, jumlahin keduanya. 4 tambah 4, 8 bagi 2 sama dengan 4. Berarti kita udah dapat median atau kuartil tengahnya itu adalah 4. Ingat ya, untuk mencari kuartil bawah dan kuartil atas, terlebih dahulu teman-teman langkahnya harus mencari median atau nilai tengah. Median itu sama dengan kuartil tengah atau Q2. Oke, nah sekarang kita cari Q1. Q1-nya atau kuartil bawahnya itu adalah 3. Kak, kok bisa 3? Nah, ini dia penjelasannya. Kita kan udah dapat nih nilai tengahnya di sini, ya kan? Ingat,
kuartil itu membagi data menjadi 4 kelompok yang sama banyak, ya. Jadi, kalau dia tadi Q2-nya di sini, ya kan, di tengah-tengah 4 ini, kita hitung ke kiri itu tinggal berapa data dia. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, ternyata di kiri tinggal 5 data. Kita lihat di sebelah kanan ada berapa data? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti udah seimbang kan? Benar dia posisi mediannya di tengah-tengah sini. Nah, kalau ke kiri ada 5, ke kanan ada 5, kita bagi lagi 5 yang di kiri menjadi data yang banyaknya sama. Oke? Berarti gimana cara membaginya? Ini kan ada 5, kita ambil di tengah-tengahnya. Di tengah-tengah 5 itu berarti yang angka 3 ini, ya kan? Angkanya Q1-nya adalah 3. Nah, kalau yang ini kan ada 5, ya kan? Sisanya yang sebelah kanan, kita ambil juga angka yang di tengah-tengahnya. Yang mana di tengah-tengahnya? 6. Berarti Q3-nya adalah 6. Udah dapat kita. Ini Q2 artinya kuartil tengah. Q1 kuartil bawah 3, Q3 kuartil atas 6. Berarti kita uji coba lagi, benar atau enggak jawabannya. Tadi kuartil itu harus membagi data menjadi 4 kelompok yang sama banyak. Lihat, kelompok yang pertama 2, kelompok yang kedua 2 data juga, kelompok yang ketiga 2 data juga, kelompok yang keempat 2 data. Itulah arti dari kuartil. Jadi ingat, yang pertama kita harus menentukan mediannya. Kemudian setelah kita menentukan mediannya, sisi sebelah kiri dan sebelah kanan jumlahnya harus kita pastikan sama. Setelah kita pastikan jumlah yang kiri dan yang kanan itu datanya sama banyak, ya kan? Kita ambil lagi untuk mencari Q1, bagi data yang sebelah kiri 5 ini menjadi 2 data yang sama banyak. Ya, jadi kalau 5 di tengah-tengahnya itu adalah angka 3. Oke, bisa ya. Sehingga ketika data ini telah dibagi Q1, Q2, dan Q3-nya menjadi 4 kelompok data yang sama banyak. 1, 2, 3, 4. Oke, bisa ya teman-teman. Nah, sekarang kalau udah dapat Q1, Q2, dan Q3-nya, itu tinggal gampang untuk mencari QR. QR ini adalah jangkauan interkuartil. Tadi kan rumusnya Q3 dikurang Q1. Berarti 6 dikurang dengan 3. Hasilnya adalah 3. Sedangkan simpangan kuartil itu setengah dari QR. Berarti QD sama dengan setengah QR. Setengah dari 3, 1,5. Sedangkan jangkauan tadi rumusnya apa teman-teman? Data terbesar dikurang data terkecil. Berarti data terbesarnya berapa? 7. Data terkecilnya 3. 7 kurang 3 sama dengan 4. Itu ya teman-teman. Gampang kan? Oke, diteliti lagi. Yang intinya adalah kita harus mencari dulu median atau kuartil tengah. Baru nanti dapat kuartil 1 dan kuartil 3. Intinya kuartil adalah membagi data menjadi 4 kelompok yang sama banyak. Ingat tuh teman-teman, jadi setelah nanti kalian tentukan, kalian pastikan lagi benar nggak ini 4 kelompok yang sama banyak. Ini kan sama nih, ini 2, 1 kelompok, ini juga 2, 2 kelompok, ini juga 2, 3 kelompok, ini juga 2, 4 kelompok. Oke. Nah, perhatikan contoh yang kedua. Ini ada sebuah tabel panjang beberapa ular sanca. Tentukan jangkauan dari panjang ular sanca. Ingat, jangkauan itu adalah nilai terbesar dikurang nilai terkecil. Setelah diurutkan, ini kan datanya belum diurutkan teman-teman. Setelah diurutkan kayak gini, 5,6,5 sampailah yang terbesar 18,5. Berarti untuk mencari jangkauannya, nilai terbesar 18,5 dikurang nilai terkecil 5. Hasilnya adalah 13,5
kaki. Jadi jangkauan dari panjang ular sanca adalah 13,5 kaki. Kalau jangkauan masih muda ya teman-teman. Nah sekarang kita mau cari benar jangkauan interkuartil. Berarti kita harus cari dulu kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3. Masih kayak yang tadi teman-teman, apabila ada suatu data, ini datanya ya teman-teman. Datanya itu adalah 18, 21, 23, 24, 29, 30, 30, 32, 36, 39. Ini datanya sudah berurut ya teman-teman. Kalau kita perhatikan, berarti teman-teman nggak perlu urutkan lagi. Nah, sekarang untuk mencari jangkauan interkuartilnya, berarti kita harus cari mediannya dulu. Kita hitung datanya, jumlahnya ganjil atau genap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 berarti datanya genap. 10 bagi 2 di 5. Karena datanya genap, berarti mediannya nanti ada 2, 5, dan 6. Nilai di urutan ke 5 dan 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti mediannya di angka 5 dan angka yang ke-6 jumlahin 29 tambah 30 itu sama dengan 59 dibagi 2 itu 29,5. Jadi mediannya di tengah-tengah ini ya teman-teman. Kita pastiin lagi. Setelah kita tentuin mediannya di tengah-tengah, artinya median kan nilai tengah. Sisi sebelah kiri dan sisi sebelah kanan jumlah datanya harus sama. 1, 2, 3, 4, 5. Sebelah kiri jumlah datanya ada 5. Sebelah kanan jumlah datanya ada 5. Oke? Berarti kayak yang tadi teman-teman. Ini ada 5. Bagi lagi 5 ini menjadi 2. Nah, 5 bagi 2 itu 2,5. Genapin jadi 3. Berarti dibagi 2 lagi, kuartil pertamanya ada di posisi nomor 3. Begitu juga dengan kuartil ketiganya. 1, 2, 3. Berarti ini adalah kuartil ke-3. Kuartil tadi membagi data menjadi 4 kelompok yang sama banyak. 1 kelompok, 1 kelompok, 1 kelompok, 1 kelompok. 4 kelompok banyaknya adalah 2. Untuk menentukan jangkauan interkuartil, kuartil 3 dikurang kuartil 1. Berarti 32 dikurang 23. Hasilnya adalah 9. Oke, bisa ya teman-teman? Nah, ini ada contoh lagi nih teman-teman. Ini diberikan sebuah data, ya kan? Setelah kita urutkan, ini datanya harus diurutkan dulu ya teman-teman. Ini kan belum berurut nih angka-angkanya. Ini setelah diurutkan. 220, 230, 230, 240, dan seterusnya. Yang ditanya tentukan jangkauan interkuartil. Berarti harus tahu kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3-nya. Kita cari dulu median atau kuartil 2. Masih seperti yang tadi, setelah datanya kita urutkan dari yang terkecil hingga terbesar, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Datanya masih data genap, berarti 12 bagi 2 itu adalah 6. Karena datanya genap, berarti mediannya adalah 2 angka. Oke, berarti di angka 6 dan angka 7, artinya angka di urutan ke-6 dan ke-7. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti mediannya ada di antara dua data ini. Karena genap masih kayak tadi, jumlahin 245 ditambah 250 dibagi 2. Hasilnya 247,5. Ini adalah mediannya di tengah-tengah sini. Berarti kalau mediannya di tengah sini, kita lihat sisi sebelah kiri ada berapa datanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sebelah kiri ada 6. Berarti sebelah kanan datanya juga harus 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, udah sama sebelah kiri dan sebelah kanan 6 sama 6. Sekarang kita tinggal cari kuartil 1 dan kuartil 2. Kita bagi data yang 6 ini menjadi 2 kelompok lagi.
6 bagi 2 itu berarti 3. 3 dan 4 karena datanya sisanya ganjil, berarti kuartil satunya ada di tengah-tengah sini. Nah, karena datanya genap maksudnya. Karena datanya genap, berarti jumlahin 230 tambah 240 bagi 2. Hasilnya 235. Gitu juga yang ini, 250 ditambah 260 bagi 2. Hasilnya 255. Kuartil harus membagi data menjadi 4 kelompok yang sama banyak. Kita lihat, bener nggak ini? Udah 4 kelompok. Kelompok yang pertama ini. Oke, 220, 230, 230. Kelompok pertama. Berarti datanya ada 3. Kelompok kedua 240, 240, 245. Ada 3 juga. Kelompok yang ketiga 250, 250, 250. Ada 3 juga. Ini kelompok yang keempat 260, 260, 270. Ada 3 juga. Berarti udah benar kuartilnya. Kita udah bagi menjadi 4 kelompok yang sama banyak. Sekarang untuk menentukan jangkauan interkuartil, dikurangin aja kuartil 3 dikurang kuartil 1. Sorry teman-teman, ini kuartil 3 ya. Berarti 255 dikurang 235. Hasilnya adalah 20. Jadi jangkauan interkuartil dari data ini itu adalah 20. Bisa ya teman-teman? Oke. Nah, sekarang perhatikan contoh yang berikutnya. Tentukan median, jangkauan, dan jangkauan interkuartil dari kecepatan motor yang melintas. Nah, ini ada suatu data disajikan dalam bentuk tabel frekuensi. Sekarang kita mau cari median, jangkauan, dan jangkauan interkuartil dari data ini. Ini agak berbeda ya teman-teman datanya. Dia dalam bentuk tabel. Kalau yang tadi sudah berurutan. Oke. Nah, jadi caranya untuk menentukan jangkauan dari data seperti ini. Perhatikan. Kita harus, untuk menentukan median nilai tengahnya, kita harus tahu jumlah datanya ada berapa. Kalau dalam tabel frekuensi, untuk mengetahui jumlah datanya, kita hitung yang frekuensinya ada berapa. 2 tambah 6 tambah 8 tambah 8 tambah 5 tambah 3. Ternyata jumlahnya ada berapa? Kita hitung. 2 tambah 6, 8. 8 tambah 8, 16. 16 tambah 8, 20. 24 tambah 5 29 29 tambah 3 32. Berarti jumlah datanya totalnya ada 32. Oke, untuk menentukan median nilai tengahnya 32 itu kan berarti datanya genap. 32 bagi 2 ada 16. Kalau data genap berarti mediannya ada 2 kan teman-teman. Berarti di nomor urut ke-16 dan 17. Nomor urut ke-16 dan 17 itu ada angka berapa? Nah, kita lihat. 2 tambah 6 itu 8. 8 tambah 8, 16. Berarti di nomor urut ke-16 itu adalah angka 60. Oke. Nih ya. Di nomor urut ke-16 itu adalah angka 60. Sementara di nomor urut ke-17 itu adalah angka 70. Karena ini tadi jumlah datanya adalah 32 kan genap, berarti 60 tambah 70. Berapa 60 tambah 70? 60 tambah 70 itu adalah 130, benar. 130 bagi 2 itu 65. Berarti kita udah dapat mediannya adalah 65. Sekarang kita cari kuartil 1 dan kuartil 3. Ini kan kuartil 2. Sama seperti cara yang sebelumnya untuk mencari kuartil 1, berarti kita harus tahu kan data di sebelah
kiri ini ada berapa dan data sebelah kanan ada berapa. Data sebelah kiri itu ada 16, berarti data sebelah kanan itu juga jumlahnya harus 16. Dari mana tahu 16, Kak? Kan mediannya di sini nih, di tengah-tengah antara data ke-16 dan data ke-17. Berarti di sebelah sini ada 16 data, di sebelah sini juga ada 16 data. 16 data dibagi 2 itu berarti 8. 16 ini genap, berarti nanti ada data di urutan ke-8 dan 9. Oke, untuk kuartil 1 itu ada di data di urutan ke-8 dan 9. Data di urutan ke-8 dan di urutan ke-9 itu adalah, kita lihat, ini 2 tambah 6, 8. Berarti data di urutan ke-8 itu adalah 50. Sedangkan data di urutan ke-9 itu berarti 60. Jadi kuartil satunya 50 tambah 60, 110 bagi 2, 55. Ini adalah kuartil 1. Sekarang kita cari kuartil 3. Ini kan juga berarti ada 16 data. 16 data dibagi 2 berarti di urutan ke-8 dan ke-9 juga. Di urutan 8 dan ke-9 ini berarti kan dihitung dari nomor 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Berarti data di urutan ke-24 dan 25. Oke, data di urutan ke-24 dan 25 itu adalah, kita lihat, 2 tambah 6, 8 tambah 8, 16. 16 tambah 8, 24. Berarti data di urutan ke-24 itu adalah 70. Sedangkan di urutan ke-25 ada 80. 70 tambah 80, 150 bagi 2. 75. Berarti kuartil ketiganya adalah 75. Jadi jangkauan interkuartil kan kuartil 3 dikurang kuartil 1, 75 dikurang 55. Hasilnya adalah 20. Berarti jangkauan interkuartilnya 20, sedangkan jangkauannya kurangin aja nilai yang terbesar dikurang nilai yang terkecil. 90 kurang 40, berarti jangkauannya adalah 50. Oke, bisa ya teman-teman. Ini cara mudah. Tapi kalau teman-teman bingung kayak gini, nggak tahu kan ini membagi kuartilnya, boleh teman-teman urutin. 40, nilai 40 itu ada 2, berarti 40, 50nya ada 6 kali. 50, 50, boleh kayak gitu. Tapi kayak gitu saya rasa lama ya teman-teman. Ngurutin lagi sebanyak 32 data itu capek. Jadi langsung aja teman-teman buat kayak gini. Terserah gimana yang lebih mudah. Oke teman-teman. Nah sekarang untuk melatih teman-teman biar lebih paham dan mahir, silakan kerjakan contoh soalnya. Oke. Terima kasih teman-teman. Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan ditanyakan di kolom komentar. Jangan lupa di subscribe, like, comment, and share teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.